aku Padma Panda. Hari ini aku lagi ada di Gourmet Garage. Nah, hari ini aku lagi sama Ibu Henny, owner dari Gourmet Garage. Saya Henny Santoso, saya dari Gourmet Garage yang merupakan showroom dan training center dari Lotus Food Service Distribution Company kami. Kita udah ada di sini dari perusahaan ini dimulai suamiku di tahun 74 di Indonesia. Ya kan? Okay. Ya, itu merupakan salah satu company yang memulai import makanan ke Indonesia. Nah, kami sendiri di Bali dari saya di sini pindah tahun 96. Tapi sebelum itu udah ada di Bali. Sudah ada di Bali? Nah, 96 kita pindah. So training is penting. Kalau nanti pada akhirnya dia bisa memanfaatkan ilmunya untuk dia berkembang kan lebih baik lagi ya. Iya, bener. Nggak ada ruginya aku berbagi Bener ilmu banget kok. itu, Ya bener kan? banget. Menurut Ibu seberapa penting sih training itu sendiri sampai akhirnya bisa nentuin nih Gourmet Garage ini sebagai training center gitu? Seberapa penting sih untuk Karena training kita lihat itu? gini, kita ini dulu bagian dari chef asosiasi di sini. Oh, benar. Kita salah satu suami saya salah satu founder yang bukan chef. Ya Bukan kan? chef, oke. Bukan chef. Tapi kita salah satu foundernya untuk chef asosiasi di Bali. Alright. Dan kita lihat tanpa training, ya kan, especially untuk orang Indonesia ya, Iya, lokal benar, ya, which is sayang sekali, tapi emang itu kondisinya, diterima faktanya, bahwa kalau anak-anak kita nggak dikasih exposure, ya, atau dikasih pelatihan, atau dikasih ini loh tren baru di dunia ini, ya kan, di dunia gitu, kulinerinya, mereka nggak akan bisa naik. Oh, oke. Berapa banyak executive chef Indonesia, orang Indonesia di international chain? Oh iya, Ya benar kan? sekali. Nggak banyak toh, ya Benar kan? sekali, benar. Nah, bukan berarti mereka nggak mampu, tapi mereka satu mungkin training kurang. Kalau training dapat, pengetahuan dapat, percaya diri kadang-kadang kurang. Oke, Ya kan? iya benar. Atau benar. ini semua dia punya, dan dia nggak bisa menjual dirinya sendiri. Ya kan? Iya. Dia nggak bisa marketing, dia punya entah bahasa Inggrisnya kurang, ya kan? Iya, benar. Atau mereka kurang bisa bicara di depan orang, ya kan? Presentasi idenya kepada GM atau kepada board directornya somewhere. Nanti dia baru mau masuk aja dia udah keder, gimana Udah dia bisa keringet-keringet ngomong, gitu ya kan? Benar sekali. Padahal dia masaknya pinter. Ini salah satu, kalau aku bisa bilang ini salah satu kebanggaan produk Indonesia bahwa mereka bisa come up dengan quality yang bagus itu, iya, ya kan? sekali. And bahkan ini lebih bagus dari beberapa orang dari Australia loh. Oh ya? Ini lebih bagus, ini bagus. So, berapa different cut, ya kan? Tergantung kebutuhan customer maunya apa, ya kan? Kebutuhan mereka untuk apa, untuk masaknya apa. Sebagian dari ini proses meat, ini kita buat juga sendiri. Oke. Nah, Ini tahan berapa lama nih untuk yang kayak gini-gini? Beda-beda berarti kan? jadi sebenarnya daging kita lakukan sampai di umur, kalau kita ikut standar Australia, 15 minggu dari production 15 minggu? untuk yang bertulang, 16 minggu untuk yang tidak bertulang. Tapi kita majukan jadi 11 dan 12 minggu, ya kan? Ada alasankah Bu atau? Karena kalau aku buat segitu, tidak semua fasilitas pendingin customerku benar. Oh iya. Jadi aku harus mengkalkulasi bahwa ada kemungkinan di mana suhu naik. Kita try to keep ini di 0 derajat ya, 0 sampai 4 derajat. Ya kan? Ini 1,6 kan? 1,6. Nah, kalau sekarang di keep sama customerku di 7-8 derajat atau 10 derajat gimana? Quality menurun dengan cepat, ya kan? Banget Jadi sih, pasti. dengan demikian mengalokasi itu, kesalahannya mungkin terjadi karena itu, kita perpendek umurnya. Tapi biasanya pun nggak nyampe segitu lama kok kita, ya kan? Dia udah jalan. Dan kita keep di 4 minggu sebelum kita mulai jual. Kita usahakan untuk itu karena dengan demikian, ini yang disebut istilahnya di dunia daging disebutnya aging. Aging ini untuk
bikin dia tender kembali. Nah, which is ini nggak mesti dilakukan untuk daging Indonesia. Kalau dibilang berat, akan selalu jadi berat. Ya kan? Kalau kau bilang bisa, dan jalan akan terbuka sendiri sebenarnya. Ya kan? Nah, di saat you mau memulai dulu, you mau tanya aku punya saat susah, terus terang nggak banyak saat aku susah. Aku nggak bisa ingat banyak waktu susah. Karena apa? Mungkin kembali di masing-masing orang ya. Ya toh? Masing-masing manusia. Ini kita nih modalmu dan modalku sama loh. Ya kan? Dalam artian kita datang ke dunia ini, Tuhan kasih otak sama. Ya kan? Selama kita lahir masih normal, telinga 2, mata 2, semua sama persis. Ya kan? Iya, benar. Ya toh? So, salah satu yang dulu papi bilang, my papi, ya. Papi selalu bilang, kalau dia bisa, kenapa kamu enggak? Ya kan? Banget, nah, dan itu nggak tergantung gender kamu apa. Mau kamu perempuan, mau kamu lelaki, sama aja. Ya kan? Benar. Itu kenapa kita harus mengkotakkan diri demikian caranya? Ya kan? Iya. Kalau sebagai perempuan kau bisa berhasil, sebagai laki kau bisa berhasil, lakukanlah. Nggak usah, oh karena saya perempuan jadi saya nggak bisa. Apanya yang nggak bisa, ya kan? Nah, this also goes back juga kadang-kadang cara kita menghadapi situasi ya. Benar sih. Perhatikan cara orang. Soalnya masalah kita begini. Nih, begitu you bicara dengan soalnya, kalau aku bisa bilang, ini orang udah kalah sekitar 25%. Oke, 25%. Ya kan? 25% dia udah kalah. Masalahnya, nah, nambah dah 50% dia. Belum ada, ini karena ini udah main. Jadi kalau orang maju perang, ini dia udah kalah separuh. Karena belum apa-apa dia udah bilang, oh ini, dikala you bilang masalahnya, berarti soalnya masalahnya. Buat dia tuh dia udah, kemungkinan dia bisa melakukan sesuatu hal itu tuh udah hampir nggak ada. Ya kan? Nah, lain kalau kamu bilang, ini loh, kita ada kondisi seperti ini. Ya kan? Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Iya toh? Nah, oh ya, tapi kita nggak ada modal dan segala macam. Orang suka mengatakan, dikatakan bahwa modal, ya, modal itu tidak terpaku hanya uang loh. Iya, sebenarnya. Ya kan? Modal tuh nggak uang. Bukan hanya uang, bukan aku bilang uang nggak penting-penting ya. Ya. Kamu sure about bangetnya, penting yes. Ya toh? Tapi, apa modalmu? Ya, harta kekayaanmu itu apa? Keluarga, teman, ya kan? Nah, informasi is modal. Ya, informasi is modal. Nah, kalau kau gabungkan nih semua, di kelilingmu ada apa? Oh, ada teman, ya kan? Ada keluarga bisa ini, ya toh? Nah, dikala hidupmu baik kemarin, orang akan dengan gampang kok bantu kamu. Tapi kalau kamu kemarin apa ya, sombong ya, baru nih istilahnya, baru naik sedikit ya, what do you call it? Supervisor lah misalnya, ya kan? Udah sombong, ya kan? Nah, bahasaku jelek kadang-kadang. Kalau kamu baru jadi supervisor udah segitu jelek, ya kan? Secara perilaku, ya, attitude nih, ya kan? Jangan harap Tuhan akan kasih kamu lebih. Benar banget. Ya kan? Kecuali kalau Tuhan akan menggunakan dia sebagai bahan ujian untuk orang lain. Ya kan? Oke, benar. Tapi kalau enggak, jangan harap. Ya kan? Nah, dengan demikian kalau kita lakukan, nih, oh saya perlu ini, ya kan? Panggil ketemu Jo saya perlu misalnya, kita mau bikin pop-up market, siapa nih yang bisa? Ya kan? Nah, terus dia bilang, oh saya punya nih kelompok-kelompok ini, ya kan? Nah, dari misalnya dia punya 50 orang, kalau ada yang satu sombong sama dia, akankah dia kasih yang sombong itu? Kan enggak toh, ya kan? So, makanya di tengah ini semua, dibilang nih, kadang kan kedengaran seperti klise ya. Iya. Ini roda kehidupan, but, berapa lama kamu di atas, berapa lama kamu di bawah? Berapa lama kamu giliran naik, kamu giliran turun, ya kan? Iya, benar. Nah, when itu terjadi, sadarlah gitu bahwa the only thing that's gonna stay
is the change itself. Jadi nggak ada apapun yang akan permanen gitu loh. Even problem pun nggak akan permanen. Setuju. Bisa jadi lebih jelek, bisa jadi lebih bagus. Tergantung gimana kamu menyikapinya, ya kan? Banget, setuju. Tapi yang akan selalu terjadi, change itu akan terjadi. Iya, So terima aja dulu. So when you keep on saying, ya tapi dari dulu begitu ya terus, ya kan? Jangan bilang dari dulu begitu, ya kan? Karena kamu harus bergerak dengan perubahan yang ada. Iya. Kalau kamu nggak mau bergerak dengan itu, aku selalu bilang, kita nih nggak punya kemewahan untuk tidak berubah. Oh, iya benar banget. Ya kan? Jadi suka nggak suka harus kau lakukan. Kalau kamu nggak mau lakukan, jangan komplain, gitu lah. Iya. Terima aja nasibmu kalau kamu nggak mau. Oh ini kau harus sekarang biasanya bangun jam 9, sekarang harus bangun jam 7 karena harus lakukan ini. Nah katanya mau promosi, sekarang kau dikasih posisi misalnya manajer, you harus datang lebih pagi. Oh iya tapi Tapi jangan ada pakai kata tapi, iya. ya kan? So kalau kamu nggak mau jangan komplain. Iya. Tapi you're not gonna get too far in life anyway. Iya kan? Itu So, masuk akal banget sih, Bu. pada ujungnya, how manusia bisa nyampe di situ? I figure ini yang dulu bikin aku sedikit takut punya anak. Gimana kita dua manusia bersatu, ya, membawa satu manusia ke dunia ini dan memastikan bahwa anak ini akan tumbuh jadi manusia yang genah gitu ya. Iya, Ya, benar. a holistic person, not only nggak cuman pinter aja tapi sebagai manusia kurang ajar. Oh naas itu mendingan goblok dikit tapi jadi manusia benar gitu loh, ya kan? Karena kalau dia benar, dia akan punya teman banyak kok yang pinter yang bisa bantu dia dan dengan rela dia akan dibantu, ya kan? Tapi kalau kamunya sombong, disyukurin loh nanti kamu kalau kamu susah sama teman-temanmu, ya kan? Hanya dibantu gitu ya. Nggak akan dibantu. Jadi, so this is what I think. Satu, kejujuran tuh harus in life. Ini kalau aku hire orang, ya satu is kejujuran. Kedua, attitude kamu gimana terhadap hidup, ya kan? Iya. Nah, setelah ini dua, gimana integritas dan komitmen dia akan hal-hal yang istilahnya kadang-kadang dibilang sekarang, oh itu sih nilai lama gitu loh, ya kan? Nilai lama ini beberapa emang stay sampai nanti dari nilai baru juga di dunia sana, ya kan? Iya, benar. Ya toh? Secara karakter, kalau kamu nggak mau bekerja sama, oh saya cuma pekerja sendiri. Ya terima kasih sama Tuhan sekarang ada namanya online business, ya kerja aja lu sendirian di situ, ya kan? Iya, bersyukur. Ya, tapi sebelum itu semua terjadi, semua harus saling bantu kok, ya kan? Offline juga. Mau bantu, mau belajar, tidak sombong. Menyadari bahwa di dalam hidup nih belajar berhenti di saat kamu mati nanti besok, gitu loh, ya kan? Never stop learning pokoknya. Ya toh? So, lakukanlah. Nah, dikala kamu bisa melakukan sesuatu yang baik hari ini, kenapa harus tunda? Ya kan? Iya toh? Kalau besok, sekarang gini, apa yang, oh saya masih muda Bu dan segala macam, fine. What made you think ntar malam kamu nggak mati? Nah, betul. Di mana ada keyakinanmu besok pagi kamu bakal bangun? Ya kan? Nah, kalau itu kamu jalani dan lakukanlah ini yang terbaik as if ya ini harimu hidup terakhir tuh kamu mau ngapain? Ya kan? Do our best lah, ya. Do my best gitu. Do your best. Your best mungkin nilainya 7 which is fine. Ya kan? Nggak apa-apa, tapi itu your best. Jangan kamu bisa do your best di 9, tapi terus kamu muncul dengan angka 6, itu kurang ajar namanya. Iya, toh? makanya. Ya kan? So, kalau Tuhan kasih sama kita, dibilang dah, oh ini titipan semua. So, orang biasa bisa, oh iya, apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Nah, hak beliau dong kalau dia mau ambil titipannya, kalau kamu kurang ajar ya nggak? Dikasih nih, sama kamu nggak dipakai, diambil boleh dong. Boleh Ya banget. kan? Jangan kamu komplain. Ya toh? Kita nggak ada hak untuk komplain juga. So, when bergerak dari situ, ya, you tumbuh. Nah ini kadang-kadang di pihak orang tua harus dah menanamkan nilai ini, ya kan? Iya, betul This nilai aku pelajari dari papi ya. Mami, papi ngajarin kita banyak. Papi hanya sekolah kelas 3 SD. Tapi 3 SD, nah kalau terus berbalik dengan orang yang nggak punya semangat hidup, ya saya cuma sekolah 3 SD, saya nggak bisa ngapain. Buktinya dia berhasil menghasilkan aku kok. Nah, Iya toh? So, nggak berarti ketidakberuntungan dia saat itu yang bikin dia jadi orang yang lebih kuat di kemudian hari. Ya kan? So,
when itu diterima bahwa di setiap kejadian ada pelajaran yang lebih besar untuk kita semua, lebih ikhlas, lebih tulus dalam melakukan sesuatu, ya kan? Diimanilah apa yang kita punya, ya kan? Apa yang kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan kasih yang terbaik, ya kan? Iya, benar sekali. Bisa aja sekarang kamu kerja tiap hari. Oh, saya pagi bangun jam 6 sampai kerja sampai jam 12 malam. Terus besok kamu sakit, ya kan? Buat kamu tuh itu berkah atau bencana? Oh ya, tergantung kita Nah, gimana. ya kan? Iya. Nah, kalau kamu dapat kondisi kayak gitu, apa berkah atau bencana untuk kamu? Bencana sih jadinya. Enggak, berkah. Kenapa? Kenapa jadi berkah, Bu? Karena Tuhan lihat kamu. Ini anak kasihan nih. Satu hari kerja 18 jam, ya kan? Iya. Ya toh? Ini badan manusia loh. Ya kan? Mesin aja harus diservis ya. Ya toh? Ya, setiap berapa So you butuh istirahat. So, dengan kau sakit itulah Tuhan memaksa kamu untuk istirahat. Ya kan? Kembalikan sebelum kamu melakukan lebih banyak lagi damage terhadap badan kamu. Which is sekarang masih muda. Nah, kalau besok kamu sesuatu, misalnya kamu paksakan, atau kamu naik motor kecelakaan, patah-patah dan kamu besok hidup tuamu jadi susah. Oh, iya, Ya kan? benar banget. Nah, Tuhan kasih, sakitin aja nih anak. Suruh dia tidur dulu sebentar. Ya kan? Istirahat 2 Recover hari. dulu, ya kan? Iya. Nah, baru kembali lagi. Ya kan? So, dikala kau memandangnya seperti itu di dalam segala hal yang terjadi pada dirimu, akan mudah dan akan ikhlas dan lebih tulus kamu melakukan sesuatu. Dan lebih gampang kamu bersyukur atas apa yang kamu punya. Ah, bersyukurlah gitu loh. Karena dikala, kalau mau dibilang, oh iya Bu, tapi saya kurang-kurang. Hei, kita nih siapa? Ical aja kurang kok, Donald Trump aja masih kurang. Iya kan? Elon Musk ya kan Ya. bilang, trial ininya juga kemarin keluar negeri ke SpaceX-nya kemarin. Trial beberapa kali juga. Nggak ada yang sekali mulai Nggak langsung ada. berhasil. Jadi terima aja, ya kan? Ya karena itu manusiawi. Karena dikala kita bilang kita kurang, itu motivasi kita untuk jadi lebih baik. Tapi hati-hati karena balancing antara mau jadi lebih baik dengan serakah beda tipis tuh. Garisnya tipis banget, ya nggak? setipis Ha-ha. rambut ya. So, hati-hati di situ, ya kan? Iya. Sadari, jadi kadang-kadang ada waktunya di mana kamu harus step back. Apa sih sebenarnya tujuan saya di sini? Oh, Ya kan? benar banget. Nah, kalau kita ada di sini misalnya, oh kasih dah kesempatan misalnya sama anak-anak, ya kan? Kadang-kadang bisa, Bu saya mau training boleh nggak Bu? Ya, kamu bisa apa? Oke, Ya kan? Iya. Kamu senangnya apa? Karena sekarang kalau dia senangnya misalnya accounting ya, dia kerja bagus dia dengan angka dan segala macam. Tiba-tiba kamu simpen dia di customer service. Ketemu sama orang, dia ketemu sama orang lebih takut daripada ketemu sama setan kali, ya kan? Iya, ya kan. Ngomong aja nggak bisa. Nggak, kan dia perform bagus di situ. Iya, Jadi benar karena sekali. kita ada di posisi diberi kuasa oleh Tuhan pada saat ini untuk bisa menentukan itu. Carilah ini orang ini bagusnya ngapain. Aku selalu tanya, kamu ini pinternya ngapain? Pekerjaan apa yang kamu lakukan sehingga hasilnya selalu bagus, selalu memuaskan, ya kan? Iya. Oh saya nggak tahu, kalau kayak itu nggak tahu. Aku akan tanya, kamu dekat sama siapa, bapak atau ibu? Ibu. Mamamu akan bilang kamu tuh anak yang bisa ngapain. Aku bilang. Oh, Kalau aku tanya mamamu, nih Fatma nih apa? Pinternya ngapain, ya kan? iya. Oh dia pinternya misalnya dia bagus sekali bicara sama orang, dia gampang ketemu sama orang. Tapi jangan suruh dia misalnya ngitung di belakang kalkulator nggak akan terjadi. Oh ya udah. Nah terus udah gitu aku simpen kamu jadi kasir, hancur aku punya kasir nanti, ya kan? Iya, benar-benar nggak dapat balance nanti. Ya kan? Karena bukan di situ kamu punya kepandaian, Iya, ya kan? sekali. Tiap orang, kalau semua orang pandainya satu hal aja, oh nggak ada yang ngerjain kerjaan yang lain nih, ya kan? Iya. So Tuhan ciptakan kita semua dengan kepandaian dan kelebihan, kekurangan di satu tempat yang lain, dengan harapan tiang rasa bahwa kita akan saling melengkapi, bukan saling membunuh, gitu loh. Ini bukan soal kompetisi jadi, tapi Nah, soal teamwork sebenarnya. ya kan? Dan kadang-kadang oh bisa kok saya kerja sendiri, ya cobain aja, Nggak bisa. ya kan? Dan kalau Itu hal yang sangat mustahil harus, sebenarnya. nah itu di satu sisi, tapi ada orang yang saking kurang pedenya, oh pekerjaan saya tidak penting kok, ya kan? Terus aku bilang, oh saya ini nggak ada apa-apanya dan segala macam. Aku bilang, ini kalian bagian dari satu keseluruhan nih, ya kan? Iya, benar sekali. Jika kau bilang kamu bagian yang nggak penting, kalau kau upamakan badanmu itu dari seluruh teman-temanmu ini, bagian mana dari badanmu itu represent kamu? Apakah kamu jempolnya atau ininya atau ini atau apa?
Kalau kamu bilang kamu nggak penting, potong dah. Aku bilang, bisa nggak kamu hidup dengan itu? Ya kan? Nah, kalau kamu bilang, oh akan susah, itu pula lah yang teman-temanmu rasakan. Jadi jangan suka rendah hati bagus, tapi rendah diri seperti itu nggak bagus. Itu yang gampang sekali membuat manusia merasa, oh saya tidak berguna, ya kan? Oh saya nggak bisa apa-apa. Tuhan kasih loh kemampuan kamu, ya kan? Why kamu menjatuhkan diri sendiri begitu caranya, ya toh? So janganlah, gitu loh. Nah sekarang kalau mau dibilang, how do I start all this? Gimana masa susahnya? Makanya itu susah aku bilang, ya kan? Nah kalau mau dibilang susah, susah. Mau dibilang gampang, gampang. Waktu aku punya Conrad, 10 hari aku kembali ke kantor. Ya kan? So, aku nggak ambil tuh yang 3 bulan cuti itu nggak. Karena aku nggak punya kemampuan itu. Nggak punya aku kemewahan itu. Ya kan? Ini problemnya jadi pemilik sama pegawai kadang-kadang. Ya toh? So aku nggak punya kemewahan untuk 3 bulan cuti. So 10 hari. Oh, terus gimana nanti menyusui dan segala macam. Aku bilang anak umur 10 hari bisa ngapain? Ya toh, simpen aja di gerobaknya, simpen di pojokan tuh dia tidur most of the time, so what? Giliran dia bangun, susuin, balikin lagi, aku kerja lagi. Terus apa perkaranya? Ya toh? Benar sih sebenarnya. Iya kan? Iya, benar. Nah terus kalau kamu mau tungguin dia di sepanjang hari di rumah, kamu pandang itu bagaimana dia akan gede sendiri kan enggak juga. Udah ada kok pace-nya dia besar, ya kan? Jadi mau dibilang jadi masalah, masalah lah. Tapi kalau kamu bilang, oh enggak kok, ada kok solusinya, ya kan? Nah sekarang, ya bukan tapi saya pegawai gimana, ibu kan bos dan segala fine. Nah sekarang gimana pandai-pandai kau ngomong sama bosmu, ya kan? Benar. Ngomong dah, ya kan? Pak, ibu saya ada kondisi ini, ya kan? Ya. Menurut saya solusinya 1, 2, 3, ya kan? Ya. Saya mau ambil solusi ini kenapa? Pro-nya gini, con-nya gini. Menurut ibu gimana? Bisa aja. Apa yang dia pikirkan, aku nggak pikir. Apa yang aku pikir dia nggak pikir. Ya, mari kita sambung gitu loh, ya kan? Ada benang merahnya jadi dengan demikian, oh oke kok nanti kita ketemu kok, ya kan? How you come up dengan itu? Aku rasa itu juga. Itu akan muncul di dalam rumah, ya, benar. Ya kan? So gimana orang tuamu membawa kamu tumbuh, itu akan pengaruh besar sadar nggak sadar sebenarnya, ya kan? Ya, dikala kamu sadari misalnya salah satu dari orang tua punya kebiasaan ngomong, baru mau ngomongin nggak bisa, ya kan apa nggak bisa terus ke bawah, sadar nggak sadar kamu serap itu, ya kan? Lingkungannya. So, dikala kamu serap makanya hati-hati. Kau pikir anak kecil nggak ngerti apa-apa, ngerti sekali loh dia. Dan sekarang naasnya, dikala seumur kita ngerti, kita pilih apa yang kita mau ambil. Di seumuran itu, ya dia nggak pilih, dia serap semua. Nah naasnya kalau yang dia serap yang jelek, nanti besarnya susah, ya kan? Nah, tapi bukan berarti nggak ada solusi. Ada. Nanti kalau di umuran kamu, ya kan, udah mulai tumbuh besar, oh salah lo yang kemarin, ya kan? Nah, butuh hati yang besar untuk mengakui kesalahan, ya kan? Ya, karena dikala kamu nggak mengakui kesalahan, kamu nggak ada ngerasa kok apa yang harus diperbaiki, nggak ada yang salah, oke-oke aja, ya kan? Nah, tapi dikala kamu bilang, oh iya kemarin ini kayaknya salah nih bagian ini. Ya kan harusnya kita perbaiki kayak gini. Atau misalnya beberapa orang misal tumbuh kembang, which is beberapa orang tua kita melakukan itu. Oh, kalau anaknya bandel pukul aja. Aduh. Ya kan? Ada tuh yang kayak begitu. Ada. Nah, jadi pukul. Nah, kalau udah dipukul dia nurut kok gitu kan misalnya. Ya. Tapi apa yang kita ajarkan bahwa besok itu anak akan pukul juga anaknya dikala anaknya melakukan sesuatu yang dia nggak mau, ya kan? Nah, tapi kalau di saat kau itu terjadi sama kamu waktu kamu kecil, misal, ya, udah itu kamu bilang, oh salah lo yang kemarin tuh, gak ya kan? Nggak boleh. Berarti putuskanlah rantai yang salah itu. Buat rantai baru jadi. Putuskanlah rantai itu dan, oh enggak, mulai sekarang, ya kan? Saya berjanji saya nggak akan melakukan itu. Saya akan bicarakan bahwa saya akan jelaskan sama anak-anak apa yang terjadi, ya kan? Bisa kok anak kecil itu diajak ngomong. Kita aja yang suka sok bilang oh mereka nggak ngerti apa-apa. Siapa bilang mereka ngerti sekali kok, ya kan? Nah, just because dia nggak menjawab bukan berarti dia nggak menyerah, ya. Omongin aja terus so what, ya kan? Ala bisa jadi karena biasa kan katanya, ya udah pakai itu, bener sih, bener. Ya kan? Itu relate banget. Ya so, nah sekarang gimana kalau kita punya anak kecil,
mau bikin bisnis, waktu nggak ada dan segala macam. Berkah tiap orang lain, ya kan? Nah, kalau misalnya belum bisa, oh saya mau mengalokasi, sekarang lihat sekolah anak-anak, sekarang narasinya offline online ini membingungkan orang tua aku rasa. Iya. Tapi di kehidupan normal, anak-anak sekolah misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, Iya, ya kan? benar. Nah berarti kan kalau kamu berencana sedikit, berarti di jam segitu kamu bisa kerja. Saat Misalnya, anak sekolah, ya? saat anak sekolah, ciptakanlah satu kegiatan di mana kamu butuhnya segitu aja, gitu loh. Oh, iya benar. Nanti kalau kamu pulang atau kamu ciptakan, oh jam segini dia ngapain, ya kan? Pulang sekolah kamu mandi, istirahat, nanti udah gitu silakan main. Malam misalnya sebelum makan malam kamu bikin PR-nya, udah gitu kamu makan malam, nonton TV bentar, kamu tidur, fine. Oke, iya. Ciptakan nih rutinnya, karena manusia unfortunately is creature of habit. Oh ya. Kalau kita nggak dikasih habitnya, dikasih kebebasan, kita malah liar, nggak jelas ngapain. Harus manusia suka nggak suka, harus diatur, gitu loh. Perkaranya kalau kamu nggak mau atur diri sendiri, terimalah kenyataan dikala kau diatur orang lain, gitu loh. Mau nggak mau harus terima jadinya. Kecuali kau atur dirimu sendiri, ya kan? Benar banget. Jadi kalau kau ngatur diri sendiri nggak mau, diatur orang lain nggak mau, ya udah selesai, kau hidup aja di hutan sana. Nah, aku sendiri nih sebagai seorang wanita yang baru berusia 22 tahun, nah, aku sendiri dapat banyak banget saran, tips and trik dari Ibu Henny as a mompreneur yang udah punya 2 anak yang mana anaknya juga seumuran aku. Nah, kalau kata Bu Henny sendiri nih tadi, kalau lu dari awal udah bilang nggak bisa, soalnya masalahnya tapi ini, tapi itu, tapi nggak punya waktu atau apapun, lu bakal datang dengan excuse as always gitu loh. Nah, sekarang untuk masalah, kalau kata ibunya, masalah itu tuh bisa diselesaikan atau lu bakal tetap kena masalah itu. Nah, kalau ada masalah dalam bisnis atau apapun, lu harus dapat solusinya gitu loh, cari tahu solusinya kayak gimana, kayak gitu. Jadi, menurut aku nih sebagai seorang wanita, itu tuh bener banget. Karena apa? Kalau misalnya kalian nih mau ngebuat sesuatu, make your first step untuk bisnis atau apapun, kalau selalu bilang kayak tapi nanti dibully, tapi nanti gini, tapi nanti gitu, you will always go with the excuse gitu loh. Jadi try to make your first step dan nanti kalian bakalan dapat gitu loh future-nya kayak gimana. Ibu Henny tuh bilang gini, kalau untuk barang, mesin atau sesuatu, lu itu nggak bakalan beli, lu tuh beli barang itu bukan karena rusak, tapi karena ekspansi. Nah itu tuh bener-bener bikin aku mikir yang kayak, iya juga ya, kita beli sesuatu itu bukan karena rusak, karena kalau rusak masih bisa diperbaiki. Tapi kita akan beli sesuatu, beli barang itu, beli mesin itu, ya karena mau ekspansi, ekspansi besar-besaran lah, ekspansi nambah cabang atau ekspansi lainnya. Itu bener-bener buat aku sadar kalau misalnya nggak selalu kalau rusak itu harus diganti. Thank you.